Halo guys, kembali lagi dengan Ankorsi TV. Kali ini kita akan membahas film horror thriller komedi yang berasal dari Thailand berjudul P-Mac. Film ini bercerita tentang kehidupan sepasang suami istri, di mana sang suami pergi ke medan perang meninggalkan istri sendiri di rumah dalam kondisi hamil besar. Sang istri yang hendak melahirkan sibuk menunggu suami yang tak kunjung pulang, dan pada akhirnya si istri melahirkan sendirian di rumah. Ada hal aneh yang terjadi pada saat sang istri melahirkan. Oke, kita langsung lanjut saja ke videonya ya. Film dimulai dengan seorang wanita hamil yang sedang kesakitan dan dia ternyata sedang mau melahirkan. Ya, wanita hamil ini namanya adalah Nak. Dia merasa sangat kesakitan dan mencoba meraih pintu untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Namun di sini dia gagal dan malah menjatuhkan lampu api dan tiba-tiba scene berganti. Di sini diperlihatkan ada sekelompok prajurit tentara yang sedang berbincang dan melakukan persiapan untuk perang. Para tentara ini adalah Ter, Shin, Ai, Puak, dan Mac. Scene pun berganti ke medan perang. Di sini diperlihatkan para prajurit sedang tembak-menembak dan sampailah mereka ke suatu lubang dan mereka sembunyi di sana. Dan mereka merasa terdesak dan mulai putus asa. Lalu si Shin bertanya kepada Mac, "Apa permintaan terakhirmu sebelum kamu mati?" Dan si Mac pun menjawab, "Aku tidak mau mati di sini. Kita tidak akan mati di sini. Ayo kita lari." Kemudian mereka pun berusaha untuk lari dari medan perang tersebut. Namun untuk lari dari medan perang tersebut tidaklah mudah. Lalu scene pun berganti kembali ke si Nak yang sudah menggendong seorang bayi. Di sini kelihatan si Nak sudah berhasil melahirkan seorang bayi walaupun dia seorang diri. Namun di saat dia menyebut nama P-Mac, semua warga desa pada ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Bahkan ibu ini menyuruh anaknya dan memukul masuk ke dalam rumah. Lalu beberapa hari kemudian diperlihatkan di sini para tentara prajurit tadi sudah duduk bersama. Mereka berbincang-bincang di suatu tempat yang kelihatannya seperti perahu rakit. Kemudian si Shin pun keluar dan melihat bahwa mereka sudah tiba di Cilegon yang merupakan kampung halaman P-Mac. Lalu si Mac pun kelihatan sangat bahagia. Namun ada hal aneh yang mereka lihat, bahwa di sana tidak ada satupun penghuni desa yang kelihatan. Situasi desa tersebut diperlihatkan seperti kota mati. คนไปไหนหมดวะ Kemudian mereka pun sampai di rumah si Mac, dan si Mac pun turun dari perahu tersebut dan melihat-lihat ke sekitar. Lalu si Mac masuk ke dalam rumah dan mencari Shin. Tiba si Nak muncul dari belakang dan memeluk si Mac. Di sana mereka kelihatan sangat saling merindukan. Lalu kemudian si Mac bertanya kepada si Nak di mana anak mereka, dan si Nak menunjukkan bahwa anaknya ada di sana. Lalu si Mac sangat bahagia dan menggendong anaknya tersebut. Lalu mereka pun berjalan keluar rumah dan kemudian si Mac mengenalkan si Nak kepada teman-temannya. เพื่อนๆพี่เองจ้ะนี่ไอ้เอไอ้เต๋อไอ้เผือกแล้วก็ไอ้ชินจ้ะ Lalu si Mac bertanya kemana mereka akan pergi, dan temannya itu berkata jika diizinkan mereka akan menginap satu malam sampai menunggu perahu di esok harinya. Namun si Mac malah menawarkan jika mereka mau mereka bisa tinggal sampai perang berakhir. Pada saat seperti ini muka si Nak kelihatan tidak senang dan seperti ada yang disembunyikan. Hingga akhirnya si Mac menawarkan untuk mereka tinggal di rumah seberang yang merupakan peninggalan neneknya yang sekarang sudah rumah kosong. Lalu di sini diperlihatkan si Nak yang mencoba untuk menidurkan bayinya dan dia pun menyanyikan sebuah lagu. Di saat dia menyanyikan lagu tersebut, semua warga Cilegon pada ketakutan.
Di sini diperlihatkan semua warga Cilegon ketakutan mendengarkan suara sinak. Lalu keesokan harinya si Mak pun membanguni teman-temannya untuk mengajak mereka pergi ke pasar. Lalu mereka pun berangkat menggunakan perahu. Sin yang duduk paling belakang yang bertugas untuk mendayung perahu melihat ke jendela ada si Nak yang menatap mereka. Namun di sini Nak tidak menunjukkan ekspresi apapun terhadap Sin, yang membuat si Sin sedikit bingung. Dan kemudian si Sin melihat kembali, tiba-tiba si Nak sudah menghilang. Kemudian tibalah mereka di pasar, lalu si Mak mencoba untuk membeli beberapa makanan. Namun di saat dia membeli makanan, ada hal aneh yang terjadi. Penjual tersebut sedikit terkejut dan heran melihat si Mak. Lalu tiba-tiba penjual tersebut memakan semua makanannya dan tidak mau menjualnya kepada Mak. Lantas hal ini membuat si Mak sedikit bingung. Dan kemudian dia juga mencoba membeli makanan ke penjual lainnya. Dan penjual tersebut juga berperilaku sama. Dia tidak mau menjual makanannya kepada Mak. Lalu tiba-tiba dia kabur. Hal ini membuat si Mak semakin bingung. Lalu dia pun memutuskan untuk membeli minuman. Dan ternyata di saat dia membeli minuman, penjual tersebut juga berperilaku sama seperti penjual sebelumnya. Dia malah memarahi si Mak. Dia mengatakan bahwa istri si Mak sudah meninggal dan arwahnya gentayangan dan mengganggu penduduk desa Cilegon. Lalu tiba-tiba muncul pria menutup mulut penjual tersebut. Dan ternyata pria tersebut adalah anak dari penjual itu. Lalu pria itu mengajak paksa penjual tersebut untuk masuk ke dalam ruangan. Hal ini membuat si Mak sangat-sangat bingung. Dan kelihatan di sini Shin yang sedikit agak ketakutan atau grogi. Dia merasa ada hal yang aneh terjadi di desa ini. Lalu lanjut ke scene di malam harinya, di mana di sini teman-teman Mak sedang berkumpul minum bersama. Pada saat nongkrong, Shin bercerita kepada teman-temannya bahwa si Nak adalah hantu. Dia sudah melihat beberapa bukti yang sudah terjadi. Lantas hal ini membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Kemudian Ter menanyakan di mana si Mak, dan dia berencana untuk mengajak si Mak agar join dengan mereka untuk minum. Lalu mereka pun menyuruh Sin untuk menjemput si Mak. Singkat cerita, Sin pun sampai di rumah si Mak. Lalu dia mulai melangkah menaiki tangga. Di saat dia menaiki tangga, ternyata tiba-tiba dia terjatuh karena tangga yang sudah keropos. Kemudian di saat Sin sudah sampai di atas, dia melihat kondisi rumah Mak yang sangat berantakan. Banyak daun kering, batu, dan lain-lain. Rumah tersebut seperti tidak dirawat. Lalu Sin pun berjalan dan melihat kondisi rumah tersebut. Dan dia pun mulai berjalan dan melihat-lihat seisi rumah. Di saat dia melihat seisi rumah, dia melihat ada ayunan bayi. Dan ternyata ayunan tersebut bergoyang dengan sendirinya. Kemudian Sin pun mencoba untuk kabur. Namun di saat dia mau kabur, dia mendengar sesuatu ada yang terjatuh, yaitu ada buah. Dari saat dia melihat buah tersebut, ada tangan panjang yang mengambil buah tersebut dari bawah rumah. Kemudian Sin pun lari ketakutan dan dia mencoba memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Nak itu adalah hantu. Dia pun menyaksikan apa yang telah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri kepada teman-temannya. Lalu di esok harinya Mak dan teman-temannya sedang bekerja memperbaiki tangga rumahnya. Dan Mak pun minta tolong kepada Ter untuk meminta kapak kepada Nak. Kemudian Ter pun pergi ke rumah Mak. Tiba-tiba dia kaget melihat rumah Mak yang sangat jorok dan berantakan. Kemudian dia mengingat apa yang dikatakan oleh Sin, bahwa benar rumah Mak itu sangat berantakan dan jorok. Sehingga timbul kecurigaan Ter bahwa benar Nak itu adalah hantu. Dan dia pun melihat Nak di dapur. Lalu dia memastikan Nak itu benar hantu atau tidak dengan cara melihatnya terbalik dari kedua kakinya. Ter pun mulai menunduk dan mencoba melihat dari kedua kaki Nak. Ternyata yang dia lihat adalah Nak itu bukan hantu. Ter pun menghampiri Sin dan dia mengatakan bahwa Nak itu bukanlah hantu. Lalu si Ter pun tiba-tiba kebelet pengen dan dia pun pergi ke hutan untuk memupuk tumbuhan di sana. Di saat dia tiba-tiba dia melihat ada cincin yang berkilau di dalam tanah dan dia pun mencek. Ternyata itu adalah cincin yang bahwa dia melihat ada mayat di hutan. Dia pun bergegas mengambil buku dan pulpen dan menuliskan secari kertas bahwa Nak itu adalah hantu. Kemudian dia menunjukkan ke teman-temannya dan semua teman-temannya kaget. Di saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba hujan turun. Lalu Mak pun keluar dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Di saat Mak berbicara, dia melihat ada secari kertas yang teman-temannya sembunyikan dari dia. Dan dia pun memaksa untuk meminta kertas tersebut.
Akhirnya Mark pun mendapatkan kertas tersebut dan dia membaca isinya. Mark pun merasa sangat sedih setelah membaca isi kertas tersebut. Karena hal itu, teman-teman Mark pun merasa tidak enakan, dicampur dengan rasa ketakutan. Akhirnya mereka kelihatan sedang berkemas dan mereka memutuskan untuk pergi dari tempat Mark. Di sini lain diperlihatkan Mark sedang berbicara kepada Nak. Di sini Mark merasa sangat sedih karena Nak tidak terbuka dan mau menceritakan semuanya kepada Mark. Lalu Nak pun meminta maaf kepada Mark dan akhirnya mereka pun pelukan kembali. Hal ini ternyata dilihat teman-teman Mark dan mereka pun kaget. Kenapa Mark masih mau memeluk Nak? Mereka pun mencek isi tulisan di dalam kertas tersebut. Ternyata tulisannya sudah berubah menjadi jorok, bukan hantu. Lantas mereka pun melanjutkan kegiatan mereka untuk berkemas. Namun di sini diperlihatkan Ter yang tidak tega meninggalkan Mark tinggal bersama hantu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan Mark. Namun di saat mereka hendak menyelamatkan Mark, mereka mengalami keraguan. Apakah benar Nak itu adalah hantu? Sehingga membuat mereka saling menuding siapa sebenarnya hantu. Banyak hal yang terjadi, bahkan mereka sempat menuding Mark adalah hantu. Namun pada akhirnya mereka pun menyadari bahwa Nak itu adalah hantu yang sebenarnya. Lalu mereka pun semua lari ketakutan. Bahkan mereka pun lari ke dalam kuil. Mereka berpikir jika mereka di sana mereka akan aman. Namun ternyata Nak masih bisa masuk ke dalam kuil dan mengejar mereka. Di saat Mark menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nak adalah hantu, dia pun terdiam dan terkejut. Lalu temannya pun menarik si Mark untuk menghindar dari Nak. Namun Nak malah menangis, bersedih dan dia teriak. Dia mengatakan dia hanya ingin bersama dengan orang yang dia sayang, yaitu Mark. Sontak hal ini membuat Mark sangat terkejut. Nak pun masih terus menangis. Dia mengatakan dia hanya ingin tinggal bersama dengan Mark. Lalu perlahan-lahan Nak menjulurkan tangannya ke wajah Mark untuk menghapus air matanya yang telah terurai sangat banyak. Lalu di sini mereka pun mulai berbincang dengan suasana yang sangat menyedihkan dan mengharukan. Di sini Nak pun menceritakan semuanya dengan jujur. Dia mengatakan bahwa dia telah mati saat melahirkan bayi mereka. Namun karena besarnya rasa sayang Nak kepada Mark, dia pun masih bertahan walaupun hanya sebagai hantu demi bisa hidup bersama dengan Mark. Di saat mereka berbincang-bincang, Mark masih terus menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Dia pun akhirnya jujur akan suatu hal, bahwa dia telah mengetahui Nak itu adalah hantu. Dia pun mengatakan walaupun demikian dia tetap mencintai Nak seperti sedia kala. Bahkan dia harus berpura-pura memakan dedaunan dan ulat untuk menjaga perasaan Nak.ฝีมือนาค Mark mengatakan bahwa itu adalah makanan terenak yang pernah dia makan. Hal ini sontak membuat Nak semakin menangis. ขอบใจนะพี่ Nak pun mengatakan mereka tidak mungkin bersama karena mereka sudah di alam yang berbeda. Lalu Mark menjawab, kenapa tidak bisa? Mereka bisa hidup bersama, mereka bisa berpura-pura. Sampai akhirnya Mark mengatakan, salahkah jika mereka terlalu mencinta? Mendengar hal itu, Nak pun terdiam dan tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat romantis dan mereka pun berciuman. Akhirnya mereka pun bersama selamanya.